Selama ini kita diajarkan bahwa memiliki rumah adalah kunci kesuksesan finansial, tapi apakah benar? Banyak orang terjebak dalam perangkap cicilan rumah selama puluhan tahun, mengorbankan tabungan dan energi mereka untuk membayar bank. Di video ini, kita akan membongkar kesalahpahaman ini dan membahas 4 langkah utama untuk membangun kekayaan sejati yang tak tergoyahkan. Jangan lupa sebelum kita mulai, klik tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Konservasi energi. Jangan buang energi untuk hal yang tidak produktif. Banyak orang berpikir bahwa menyewa rumah adalah membuang uang. Tetapi sebenarnya menyewa bisa menjadi strategi yang lebih cerdas dibandingkan membeli rumah dengan cicilan yang berat. Kenapa? Karena dengan menyewa, Anda tidak perlu mengorbankan tabungan untuk membayar cicilan yang nilainya bisa berlipat ganda akibat bunga. Alih-alih menghabiskan energi untuk mencicil rumah, kita bisa menggunakannya untuk membangun aset yang lebih produktif. Inilah yang disebut dengan konservasi energi. Energi di sini bukan hanya tenaga fisik, tetapi juga uang dan waktu. Bayangkan jika Anda harus bekerja selama 20 tahun hanya untuk membayar cicilan rumah, sementara uang yang Anda kumpulkan selama itu bisa digunakan untuk investasi yang lebih menguntungkan. Bangun fondasi finansial yang kuat. Salah satu kesalahan terbesar orang adalah berpikir bahwa rumah adalah fondasi keuangan, padahal rumah yang dibeli dengan kredit sebenarnya adalah milik bank hingga lunas. Jika Anda tidak bisa membayar, rumah tersebut bisa dilelang dan Anda kehilangan semuanya. Fondasi finansial yang sesungguhnya adalah memiliki dana darurat yang kuat, bukan hanya 3 dan 6 bulan biaya hidup, tetapi 2-5 tahun. Dengan memiliki bantalan finansial yang cukup, Anda tidak perlu khawatir jika kehilangan pekerjaan atau bisnis Anda bangkrut. Anda tetap bisa hidup dengan tenang sambil mencari peluang baru. Bagaimana membangun fondasi finansial? Sisihkan sebagian besar pendapatan untuk tabungan dan investasi. Jangan terburu-buru membeli rumah, fokuslah pada meningkatkan penghasilan dulu. Pilih instrumen keuangan yang liquid seperti money market, obligasi, atau deposito. Menyalurkan energi dengan benar ke aset produktif. Setelah memiliki fondasi finansial yang kuat, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan energi ke dalam aset produktif. Banyak orang langsung melompat ke investasi tanpa fondasi yang kuat, sehingga mereka panik ketika terjadi penurunan nilai aset. Investasi yang baik adalah yang bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang. Beberapa pilihan investasi yang bisa dipertimbangkan. Saham. Pilih saham dari perusahaan yang memiliki fundamental kuat dan potensi pertumbuhan tinggi. Properti komersial. Daripada membeli rumah kecil-kecilan, lebih baik membeli aset yang bisa menghasilkan cash flow, seperti ruko atau mall yang undervalued. Kripto. Jika Anda memahami volatilitasnya, ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Bisnis. Mulai bisnis yang bisa berkembang dan memberikan penghasilan pasif. Fokus dan konsentrasi untuk memaksimalkan keuntungan. Salah satu mitos terbesar dalam dunia investasi adalah diversifikasi. Banyak orang diajarkan untuk menyebar investasi mereka agar mengurangi risiko, tapi kenyataannya orang-orang terkaya di dunia justru fokus pada 1 atau 2 aset utama. Ketika Anda sudah memiliki fondasi finansial yang kuat, tidak ada salahnya untuk all in di satu bidang yang Anda kuasai. Misalnya, jika Anda memahami properti, fokuslah pada properti komersial yang undervalued. Jika Anda ahli dalam saham, pilih 1 atau 2 sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi. Jika Anda percaya pada teknologi blockchain, investasikan di aset kripto yang memiliki prospek jangka panjang. Kesimpulan, langkah praktis menuju kekayaan sejati. Jadi bagaimana cara membangun kekayaan tanpa terjebak hutang dan cicilan? Ikuti 4 langkah ini. Konservasi energi. Jangan buang uang untuk cicilan rumah yang menggerogoti tabungan.
Bangun fondasi finansial, kumpulkan dana darurat minimal 2-5 tahun biaya hidup. Salurkan energi ke investasi yang produktif, pilih investasi yang bisa berkembang dan menghasilkan cash flow. Fokus dan konsentrasi, jangan terlalu banyak diversifikasi, pilih 1 atau 2 aset yang benar-benar Anda kuasai. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa membangun kekayaan yang sesungguhnya tanpa harus terjebak dalam perangkap utang seumur hidup. Mulai sekarang, ubah cara pandang Anda tentang uang dan investasi. Jangan jadi korban sistem, jadilah pengendali keuangan Anda sendiri. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda yang masih percaya bahwa harus punya rumah untuk sukses secara finansial. Tulis di komentar, menurut Anda strategi mana yang paling masuk akal? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.